Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lewat media yang tidak langsung bertatap muka, media online kayak begini. Semoga kita masih bisa belajar dengan baik. Jangan patah semangat, tetap belajar, tetap mencari ilmu meskipun keadaan kayak seperti ini ya. Oke. Zainal akan mengajak kalian untuk belajar pelajaran agama Islam. Silakan kalian buka bab pertama. Bab pertama pada surat At-Tin. Bab pertama pada surat At-Tin. Ya, surat At-Tin. Silakan pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Ustaz bacakan dulu surat At-Tinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, insya Allah kalian sudah hafal semua tentang untuk bacaan surat At-Tin ini. Ustaz bacakan dengan artinya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Anak-anak, surat At-Tin ini termasuk surat yang turun di kota Mekah, ya. Dinamakan At-Tin, diambil dari kata Wattini waz-zaitun, dari ayat yang pertama. Dan surat At-Tin ini surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ingat, surat yang ke-95. Berjumlah 8 ayat dan turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka surat At-Tin ini disebut dengan surat Makkiyah. Artinya surat yang turun di kota Mekah. Nanti tugas kalian adalah menulis surat At-Tin dan artinya, juga menghafal surat At-Tin dan artinya, yang nanti bisa langsung dikirim lewat classroom yang insya Allah Ustaz bagikan lewat wali kelas masing-masing ya. Nah, ayo kita pelajari surat At-Tin ya, kandungan dari surat At-Tin. Oke. Nah, anak-anak, ini tadi surat At-Tin urutan yang ke-95 ya. Dalam Al-Quran ada berapa? 8 ayat. Disebut surat At-Tin, dinamakan surat At-Tin karena mengambil dari ayat yang pertama, Wattini waz-zaitun. Ada 8 ayat dan turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Ini anak-anak, ayo kita bahas surat yang pertama, Wattini waz-zaitun. Jadi
demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat mengeluarkan rongga hati dan limpa. Jadi ini amat bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalau kalian ingin sehat, salah satu terapinya adalah dengan mengkonsumsi buah tin. Nah, buah tin ini memang tumbuhnya bisa berkembang itu di daerah Jazirah Arab dan sekitarnya ya. Nah, ini buah tin. Kalau kalian sudah pernah melakukan ibadah umroh atau orang tua yang sudah pernah melakukan ibadah umroh atau haji, insya Allah tahu buah tin. Tapi jangan khawatir, buah tin ini sudah banyak dijual di Indonesia ya. Tinggal kalian beli aja kalau ingin merasakan bagaimana enaknya buah tin. Silakan beli aja, insya Allah ada di Indonesia. Kemudian zaitun, watini wa zaitun, demi buah zaitun, demi buah zaitun. Jadi dan buah zaitun ini buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar minyak zaitun ya. Jadi minyak zaitun itu minyak yang dibuat dari buah zaitun ini. Manfaatnya banyak. Untuk kesehatan juga ya, untuk kesehatan juga. Jadi Ustadz minta ke kalian nanti setelah kalian belajaran Ustadz tentang surat At-Tin ini, tolong kalian bisa browsing di YouTube tentang keistimewaan buah tin dan buah zaitun ya. Tentang keistimewaan buah tin dan buah zaitun, tolong kalian bisa lihat di YouTube ya. Kemudian anak-anak ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, wa hadzal baladil amin wat-tini waz-zaitun wa hadzal baladil amin. Nah, Pak nih. Nah, ini wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman. Dan demi negeri yang aman. Jadi ayat yang ketiga. Wat-tini itu ayat yang pertama, wat-tini waz-zaitun. Oh maaf, ini kita bahas yang ayat yang kedua dulu ya. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin, demi gunung Sinai. Anak-anak, gunung Sinai itu ya, bentar. Nah, ayat Gunung Sinai dikenal dengan nama Jabal Musa. Kenapa disebut dengan Jabal Musa? Karena Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul saat berada di Gunung Sinai. Saat berada di Gunung Sinai. Jadi Allah bersumpah menggunakan makhluk yang Allah ciptakan. Pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sekarang Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Semuanya yang Allah ciptakan itu ini ada keistimewaannya. Tidak kemudian Allah ketika bersumpah dengan makhluknya kemudian nggak ada keistimewaannya. Terbukti tadi buah tin, buah zaitun itu ada keistimewaannya, gitu ya. Nah sekarang Gunung Sinai, Allah juga bersumpah dengan menggunakan nama Gunung Sinai. Waturi Sinin. Gunung Sinai dikenal dengan nama Jabal Musa karena tadi apa alasannya? Karena di tempat ini di Gunung Musa ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama, gitu ya. Dan pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga berhenti sebentar di tempat ini melaksanakan sholat, ya, sebagai penghormatan beliau kepada Gunung Sinai. Karena Gunung Sinai ini gunung yang bersejarah, gunung yang dianggap perlu dihormati, ya. Makanya Nabi Muhammad kemudian sholat di Gunung Sinai. Ini luar biasa. Nabi Muhammad juga berhenti di Palestina, sholat juga di sana, ya, sholat di masjid yang ada di Palestina. Sama juga ketika berhenti di Gunung Sinai,
Nabi Muhammad juga sholat di Gunung Sinai sebagai bentuk penghormatan kepada tempat yang mulia, tempat yang istimewa yang Allah ciptakan untuk nabi-nabi terdahulu. Nah, ini Gunung Sinai. Selanjutnya anak-anak, ayat yang ketiga. Ya. Apa ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga adalah wa hadzal baladil amin. Yuk kita bahas nih wa hadzal baladil amin. Ya, wa hadzal baladil amin. Nah, ayat yang ketiga, dan demi kota yang aman. Ini apa kota aman itu? Kota aman itu disebut dengan kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang masukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, kota aman itu dua, anak-anak, Mekah dan Madinah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Mekah, gitu ya. Jadi besok itu kalau zaman sudah menjelang kiamat, maka Allah datangkan Dajjal. Ya, Allah datangkan Dajjal. Dajjal ini makhluk yang pasti datangnya. Tapi semoga kita nggak ketemu Dajjal ya. Kalau kita ketemu Dajjal itu Allahu Akbar. Anak-anak, kita ini sulit untuk menemukan keamanan. Ya, rasa aman nggak ada. Kenapa? Karena Dajjal diciptakan oleh Allah untuk memberikan ujian kepada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Dan pengikut Dajjal itu, Dajjal juga banyak pengikutnya. Dajjal itu pengikutnya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang suka makan babi. Nah, ini penyembah pengikut Dajjal. Nah, kita orang Islam ini, apakah orang Islam bisa menjadi pengikut Dajjal? Bisa, kan Dajjal ini akan datang ke tempat di mana ada orang Islam yang masih beriman pada Allah. Loh, Ustaz, apakah ada orang Islam yang nggak beriman pada Allah? Asalnya dia Islam, anak-anak. Tapi karena Dajjal datang, kemudian nggak jadi beriman pada Allah. Dia kafir lagi, murtad, keluar dari Islam. Nah, tadi saya sampaikan nih, Dajjal itu punya keistimewaan yang luar biasa. Dajjal itu bisa menjelajah ke seluruh dunia. Ya. Padahal hidup Dajjal itu singkat tuh, waktu itu. Cuma 40 hari. Tapi 40 hari itu seperti 40 tahun lamanya. Seperti 40 tahun. Jadi saking hebatnya Dajjal. Dan Dajjal dalam sehari itu bisa menjelajah seluruh dunia. Selama masih ada orang beriman, masih ada orang menyembah Allah, Dajjal datang. Nah, gini anak-anak. Sampai ke tingkat Dajjal itu bisa merubah sesuatu yang asalnya baik menjadi nggak baik. Misalnya asalnya nggak baik menjadi baik. Itu Dajjal. Satu contoh nih anak-anak ya. Seumpamanya nih, di Surabaya ini masih ada orang beriman. Dajjal akan datang ke Surabaya. Cari orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia menawarkan diri. Dia menawarkan begini, ada pilihan. Kamu harus mengakui aku Tuhan. Nah, kalau kita orang yang beriman kemudian nggak mengakui Dajjal sebagai Tuhan, kita akan diberikan bukti. Oke, kalau kamu nggak mau mengaku aku Tuhan, aku buktikan sekarang. Itu lihat pepohonan yang hijau-hijau itu akan aku keringkan. Kering. Sungai yang masih ada airnya, aku keringkan. Bisa kering anak-anak. Ini hebatnya Dajjal. Gitu ya. Dan terakhir nih Dajjal akan membangkitkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini hebatnya Dajjal. Akhirnya orang tua kita meninggal dunia dibangkitkan. Ya. Bapak kita, ibu kita, kemudian dibangkitkan. Orang tua kita bilang begini, nak, ini Tuhanmu, kamu ikut pada ini aja, karena ini Tuhanmu. Ya, nah, siapa yang nggak kaget kalau orang tua kita bangkit dari alam kubur, kemudian bilang, oh ini Tuhanmu. Kita kan akhirnya terpengaruh ya. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, nggak akan mungkin percaya. Makanya kalian, kalau kalian menjadi anak yang soleh, insya Allah tidak akan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Karena itu tipu daya, gitu ya. Termasuk meskipun orang tua kita dibangkitkan dari alam kubur, mengatakan Dajjal Tuhan kita nggak akan terpengaruh, gitu ya. Kita nggak akan terpengaruh. Nah, anak-anak,
hanya 2 kota yang aman dari jelajah Dajjal. Jadi semua negeri itu bisa dijelajahi oleh Dajjal dan takluk dengan Dajjal. Tapi 2 kota ini, anak-anak, 2 kota ini kita kalau masuk di dalam kota ini kita akan aman, yaitu kota Mekah dan Madinah, gitu ya. Kota Mekah dan Madinah. Makanya kemudian Allah mengatakan wahadzal baladil amin. Ya, jadi negeri ini negeri yang aman, gitu ya. Negeri ini negeri yang aman. Wahadzal baladil amin. Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau ada orang Islam yang bisa meninggal dunia di 2 kota suci ini, kota Mekah dan Madinah, aman dari Dajjal. Atau orang yang hidup saat besok munculnya Dajjal di kota Mekah dan Madinah aman juga, ya. Karena Dajjal nggak berani masuk. Kenapa? Kota Mekah Madinah itu dijaga oleh malaikat yang siap menghunus pedang, ya. Pedangnya sudah dikeluarkan. Kalau Dajjal masuk, pasti tebas oleh Dajjal, oleh malaikat. Namanya nggak berani masuk. Tapi itu pun anak-anak, Allah orang-orang yang hidup bertempat tinggal di kota Mekah dan Madinah diuji oleh Allah. Ya, ujiannya apa? Ada gempa yang membuat orang yang hidup di kota Mekah dan Madinah keluar dari kota Mekah dan Madinah. Ketika keluar, maka dia menjadi sasaran empuk Dajjal. Ya, makanya anak-anak, semoga kita selamat dari fitnah Dajjal, ya. Kita selamat dari fitnah Dajjal, kita selamat dari kekejaman Dajjal. Karena begini, kalau kita mengakui Dajjal sebagai Tuhan kita, maka kita ini murtad, gitu ya, keluar dari Islam. Dan kalau keluar dari Islam, maka kita menjadi anak atau orang yang besok masuk neraka. Na'udzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal, aman dari Dajjal, gitu ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak, dan kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah berada di kota Mekah ini, gitu ya. Nabi Ibrahim dan Ismail juga pernah berada di kota Mekah. Bahkan Nabi Ismail sampai akhir hayatnya berada di kota Mekah dan membangun sebuah bangunan yang istimewa. Sampai sekarang seluruh orang Islam kiblatnya ke sana, menghadapnya ke sana. Yang disebut dengan apa? Ka'bah. Ka'bah ini juga disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Semoga kita semuanya bisa ke sana, ya. Bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, gitu ya. Karena Mekah dan Madinah ini istimewa. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang keempat. Apa ayat yang keempat? Yuk kita baca selanjutnya nih ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ingat anak-anak, tadi sudah Ustadz sampaikan, Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad, ya, yang diberikan oleh Allah. Ini mukjizat yang luar biasa, mengalahkan mukjizat yang lain, mengalahkan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Nah, ya. Dan semuanya dibahas oleh Allah dalam Al-Quran ini. Nah, termasuk Allah mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu dijadikan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Ya. Apa bedanya dengan makhluk lain? Begini anak-anak, di dunia ini ada makhluk hidup, ada benda hidup, benda mati. Benda hidup itu manusia, jin, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, ini benda hidup. Nah, ini dan prosesnya beda, nggak sama. Prosesnya nggak sama.
Jin dengan manusia porsinya beda. Jin dengan manusia dengan malaikat porsinya beda. Manusia dengan tumbuh-tumbuhan porsinya beda. Manusia dengan hewan porsinya beda. Nah, ini coba proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal ya. Jasmani ini tubuh. Rohani ini hati dan nafsu. Ini yang tidak dimiliki oleh nanti selain manusia. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, memudahkan untuk melakukan kegiatan. Subhanallah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah luar biasa. Ya, sebaik-baik bentuk. Coba anak-anak nih, kenapa Allah katakan manusia itu sebaik-baik bentuk? Karena kalau dibandingkan dengan hewan, kita ini jauh lebih bagus, gitu ya. Jauh lebih bagus. Coba nih, maaf ya, coba lihat kambing, lihat sapi. Kambing itu kalau tubuhnya gatal, gitu ya, ada anggota tubuh yang gatal, dia untuk menggaruknya kan nggak bisa dengan kakinya atau dengan tangan. Tapi manusia bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke samping. Luar biasa. Nah, coba ini perbedaan manusia dengan hewan ya. Kalau hewan memiliki jasmani dan nafsu saja, ya, memiliki jasmani dan nafsu saja. Tapi kalau manusia punya akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Tapi kalau hewan cuma jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya, itu supaya menjadi mulia. Nah, ini nih. Coba di bawah ini. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, Ustaz jelaskan sebentar ya. Begini anak-anak. Manusia itu oleh Allah diberi akal untuk berpikir. Ya. Diberi rohani untuk menyaring. Ya. Karena ada nafsu. Contoh nih, seringkali Ustazah mengingatkan, ayo anak-anak kita sholat, ayo anak-anak kalau makan minum sambil duduk, anak-anak kalau buang air kecil, buang air besar, hati-hati ya, nggak boleh sembarangan. Kalau makan nggak boleh berdiri atau jalan. Nah, ini supaya apa? Supaya derajat kita ini nggak seperti hewan. Artinya derajat itu kita nggak sama dengan hewan. Coba nih, kambing, sapi itu kalau makan kan sambil jalan, sambil minum sambil jalan juga, makan sambil jalan juga. Nah, kita diingatkan dalam Islam, kita diajari oleh Nabi Muhammad kalau makan minum sambil duduk. Kenapa? Supaya nggak sama dengan kambing, dengan hewan yang lain, gitu lah. Makanya kemudian diingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu oleh Allah dijadikan dalam sebaik-baik bentuk, yang bentuknya nggak sama lah, gitu ya. Nah, ini perbedaan antara makhluk Allah yang namanya manusia kita ini dan makhluk Allah yang lainnya. Bisa contohkan tadi hewan, gitu ya. Nah, selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada akal pikiran, gitu ya, supaya kita bisa memilah dan memilih, ini baik apa enggak. Oh, kalau mencuri itu enggak baik, kalau ngomong kotor itu enggak baik, kalau melawan orang tua itu enggak baik. Nah, supaya itu, makanya kemudian oleh Allah kita dibekali akal untuk berpikir. Kita dibekali akal untuk membedakan mana akal pikiran untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, oleh karena itu anak mulai sekarang karena kita ini makhluk yang istimewa, manusia itu makhluk istimewa, nggak sama dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Maka Ustadz mengingatkan dan Ustadz mengajak kepada kalian semua, yuk kita menjadi manusia yang menggunakan keistimewaan itu dengan sebaik-baiknya. Apa keistimewaan itu? Nah, ini diberi
tubuh, ya, diberi akal, diberi tubuh, diberi pikiran, diberi nafsu, gitu ya, untuk supaya apa? Kita ini beda dengan makhluk yang lain. Kalau hewan kan nggak cuma punya tubuh dan nafsu saja, ya, isinya cuma makan, ya, ada tubuh dan nafsu aja. Kalau hari ini kalau pengen makan sambil berdiri, dia sudah nggak peduli, karena apa? Tidak ada bekal rohani ini yang diberikan oleh Allah kepada hewan. Makanya kita alhamdulillah menjadi manusia, ya, alhamdulillah menjadi manusia. Oleh Allah diberi kesempurnaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ustadz, kalau jin gimana Ustadz? Nah, jin itu sama dengan manusia. Oleh Allah diberi keistimewaan ini. Ya, ada akal, ada jasmani, ada rohani, dan ada nafsu. Ya, diberi akal pikiran juga jin itu. Cuman begini anak-anak, Ustadz kasih penjelasan sebentar ya tentang jin ya. Kalau jin itu dia umurnya lebih panjang daripada manusia. Ya, umurnya lebih panjang daripada manusia. Tuh, kalau malaikat gimana? Malaikat itu oleh Allah diberi diberi tubuh, ya, diberi tubuh, ya, diberi rohani, tapi nggak ada nafsu. Nah, diberi tubuh, ya, diberi akal pikiran, tapi nggak kasih nafsu. Jadi malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak beristri, nggak beranak, itu malaikat. Ya, oleh Allah seperti itu. Nah, yang lengkap itu cuma manusia. Hebat nggak manusia? Ya, hebat dong. Karena oleh Allah diberi kesempurnaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena oleh Allah kita ini diberi keistimewaan yang luar biasa dari makhluk yang lain, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nggak boleh kemudian kita ini menghina teman kita, ya, menghina teman kita karena teman kita, oh kamu kok begitu, nggak boleh, ya. Kan ada nih teman kita yang mungkin oleh Allah diciptakan lahir mungkin nggak bisa melihat, nggak bisa berbicara, gitu ya. Tapi tetap di hadapan Allah dia istimewa. Tetap di hadapan Allah masih Allah bekali dengan akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Tetap hebat, gitu ya. Nah, tetap hebat. Ayo kita pandai bersyukur ya. Pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita ini kalau pandai bersyukur, maka oleh Allah akan ditambah nikmat kita. Ya. Selanjutnya nih anak-anak. Nah ini. Coba. Kita bahas ayat yang kelima ya. Kita bahas ayat yang kelima. Oke. Apa ayat yang kelima? Yuk kita baca bareng-bareng. Ini ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kemudian kami kembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Tadi anak-anak, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik loh ya. Nah sekarang setelah Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, Allah katakan dalam Al-Quran, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Oke, yuk kita bahas. Apa maksud Allah katakan serendah-rendahnya itu? Ini anak-anak. Nah ini Ustadz sampaikan dulu. Ya. Ya, contoh kelebihan manusia dari makhluk yang lain. Ya, satu, ini ada sikap dan perilaku, ya, bertutur kata yang lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangganya. Nih, kalau kita nggak bisa seperti ini, maka kita lebih rendah dari makhluk selain manusia. Apa tadi saya contohkan? Hewan, gitu ya. Kalau kita nggak bisa seperti ini, kalah dong kita, sama dong kita dengan hewan nanti, ya. Cuman punya nafsu dan punya apa?
punya badan aja. Yang kedua berpakaian. Nah ini nih. Jadi sebelum Ustadz bahas yang kedua ini, tolong mulai sekarang nih, yang suka bertutur kata nggak baik ya, yang suka bertutur kata nggak baik, nggak lemah lembut, nggak santun ya. Kalau ngomong sambil teriak-teriak, ngomong sambil bentak-bentak ya, tolong mulai sekarang yang baik ya, supaya kita ini nggak sama dengan hewan tadi itu yang punya badan dan nafsu aja ya. Kan kita punya, jadi Allah oleh Allah itu akal pikiran kan gitu, supaya kita beda dengan yang lainnya gitu ya, beda dengan yang lainnya. Nah mulai sekarang bertutur kata yang baik ya. Yang kedua nih anak-anak, berpakaian, ini sikap dan perilaku. Ayo berpakaian, menutup aurat dan memilih model warna yang serasi dan disenangi. Jadi gini nih, intinya aja menutup aurat ini anak-anak gitu ya. Menutup aurat, aurat itu sesuatu yang harus tutup. Ini Ustadz jelaskan sedikit tentang aurat ya. Jadi aurat perempuan itu mulai rambut ya, mulai rambut kepala ini sampai kaki, ujung kaki, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu, ayo ini teman-teman santri perempuan ya, teman-teman yang perempuan ini, tolong kalau keluar rumah tutup aurat ya, pakai jilbab ya. Kalau jalan-jalan ke mall juga tetap menutup aurat, pakai jilbab, celana panjang ya, supaya ini beda dong dengan makhluk yang lainnya. Hewan itu kan nggak pakai baju ya, masa kita sama dengan hewan? Tadi kan sudah Allah sebutkan kita ini makhluk yang bentuknya Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Kalau kita tidak menutup aurat, kan nggak ada bedanya mas, nggak ya teman-teman ya, anak-anak ya, nanti nggak ada bedanya dengan hewan. Makanya untuk membedakan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan apa, dikasih akal pikiran untuk memilah dan memilih perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau laki-laki auratnya itu mulai pusar sampai lutut gitu ya, mulai pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan semuanya. Jadi mulai sekarang ayo yang perempuan hati-hati kalau keluar rumah pakai jilbab, tutup auratnya ya. Yang ketiga nih, makan dan minum ya. Makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera ya. Sesuai dengan selera. Anak-anak, makan dan minum apapun kita nggak boleh berlebihan. Berpakaian pun nggak boleh berlebihan, makan dan minum pun juga nggak boleh berlebihan. Apa sih berlebihan itu? Berlebihan itu disebut dengan boros. Boros itu ya melakukan hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Makan dan minum, kalau cukup satu piring cukup ya, makan satu piring cukup ya alhamdulillah. Kalau ini kan berlebihan itu, kita hidup sederhana, maksudnya hidup yang sederhana itu enggak berlebihan, tidak terlalu ngirit. Nah itu sederhana. Nah kita untuk makan minum dianjurkan yang sederhana. Makan minuman yang bergizi, minum halal, makan dan minum yang halal, yang bergizi dengan selera. Dan dalam Islam itu sudah diatur kalau makan dan minum tidak boleh yang diharamkan oleh Allah. Ya, contoh yang diharamkan apa? Kita nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing, nggak boleh minum minuman yang memabukkan, ya itu nggak boleh. Ini yang dilarang dalam Islam. Kemudian nih anak-anak, berlaku tadi ya, bergaul sesama teman. Yang keempat, bergaul sesama teman, berkumpul, bersilaturahim sama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Ingat tadi bertutur kata yang baik ya,
kalau kita kumpul bermain dengan teman, diniatkan untuk bersilaturahim. Karena bersilaturahim, maka kalau bersilaturahim ya nggak boleh menyakiti, ngomongnya yang baik, ngomongnya nggak boleh bentak-bentak, ngomongnya yang nyaman, yang enak gitu ya. Nggak boleh, kalau orang Jawa bilang ilo-iloan, nggak boleh ya, nggak boleh. Terus kalau manggil nama temennya itu nggak boleh manggil nama julukannya, nggak boleh ya, panggil nama temennya. Kalau namanya bagus kan alhamdulillah, namanya Muhammad, Abdullah kan bagus, diceluk Mamat, dipanggil Mamat, panggil Muhammad kan bagus gitu ya. Kita nggak boleh bertutur kata yang nggak baik gitu ya, termasuk memanggil nama teman gitu ya. Kemudian yang kelima, menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal yang dibolehkan oleh agama ya. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Ini anak-anak saya contohkan ya. Allah kasih kita tangan gitu ya. Allah kasih kita kaki. Tangan, kalau kan tangan ini fungsinya kan banyak. Allah menciptakan manusia itu kan luar biasa. Jadi, dalam tubuh kita ini ada tangan, ada kaki gitu ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Tapi kalau difungsikan dengan yang tidak baik, dosa loh anak-anak ya. Kita punya tangan, kita gunakan hal yang nggak baik. Apa contohnya? Mencuri, ambil barang teman, nggak ngomong, itu kan tidak menggunakan anggota tubuh dengan baik ya. Nggak menggunakan anggota tubuh dengan baik. Nah, ini nggak boleh, dosa hukumnya. Dan besok akan ditanya, tangan itu juga akan bisa bicara. Kita diberi oleh Allah mulut. Mulut kalau nggak digunakan dengan baik juga dosa. Mulut hanya untuk digunakan berkata nggak baik. Nah, besok mulut akan bicara. Oh aku loh, ya Allah, aku ini mulut, aku digunakan dengan nggak baik oleh orang ini. Dia akan ngomong, gitu ya. Kaki juga sama. Kaki digunakan yang nggak baik, akan ngomong juga. Contoh nih, gunakan untuk berjalan ke tempat yang maksiat itu tempat dosa. Nah, ya, untuk mencuri, untuk nendang temennya, tangan untuk mukul temennya. Besok seperti itu apa? Besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan semua anggota tubuh kita akan ngomong besok pada Allah. Makanya hati-hati ya. Nah, kalau kita menggunakan anggota tubuh dengan baik, insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, pada surat At-Tin ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Setelah Allah menyebutkan manusia itu Allah ciptakan dari bentuk sebaik-baiknya ya. Kemarin Ustaz sudah jelaskan itu bentuk sebaik-baiknya itu lebih baik daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Jadi manusia lebih baik bentuknya. Kemudian meskipun Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kalau dia tidak melakukan amal baik, maka Allah kembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya, itu neraka. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang surat At-Tin ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, anak-anak yang berbahagia, coba ayat yang ke-6. Jadi tadi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Begini anak-anak, maksud dari ayat itulah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ini sudah diberi oleh Allah nikmat
nikmat, yaitu Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka ayo kita gunakan dengan nikmat itu dengan sebaik-baiknya juga. Maka alhamdulillah Ustadz, anak-anak ini menjadi orang beriman kepada Allah, maka insya Allah karena kita menjadi orang beriman kepada Allah, Allah akan mengganti apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, iman kita, amal baik kita, semuanya oleh Allah akan diganti dengan pahala yang tidak ada batas. Ajrun ghairu mamnun. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita menjadi manusia, kemudian kita nggak beriman kepada Allah, malah kita menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina syariat Islam, maka Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Makanya ayat sebelumnya Allah sebutkan, kalau Allah menjadikan manusia itu berupa kejadian yang sebaik-baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya, ya, kalau kita tidak melakukan amal soleh, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang beriman. Kalau orang beriman ini nggak akan pernah hina selamanya. Ya, kenapa nggak pernah hina? Karena orang-orang beriman ini sudah beriman, sudah melakukan amal soleh. Ketika kita sudah beriman dan melakukan amal soleh, amal yang baik, perbuatan baik, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah, anak-anak ini sudah melakukan yang Allah sebutkan dalam surat At-Tin. Beriman sudah, karena kita anak Islam, gitu ya. Sekarang tinggal kita berbuat baik. Apa bentuk berbuat baik itu? Macam-macam dengan anak. Kebetulan kalian di rumah sekarang, lebih banyak di rumah waktunya. Ayo, amal baiknya apa? Apa yang diperintahkan oleh orang tua, yang disuruh kalau orang tua butuh kita, harus sepatnya kita membantu orang tua, berkata yang baik kepada orang tua, sopan kepada orang tua, sopan kepada adik, berkata yang baik kepada adik, berkata yang baik kepada kakaknya. Ini termasuk bagian dari amal soleh, perbuatan baik. Membantu orang tua, ya, ini juga bentuk dari amal soleh kita, perbuatan baik kita. Dan semua apa yang kita lakukan itu, anak-anak, kebaikan itu besok oleh Allah diberi pahala yang banyak sekali. Makanya Allah sebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi anak-anak yang sudah melakukan perbuatan baik, maka oleh Allah diberi pahala yang tidak ada batasnya. Bahkan oleh Allah dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya. Siap ya anak-anak ya, kalau kita berbuat baik di rumah, membantu orang tua, berbicara yang sopan kepada orang tua, siap ya. Nah, kalau kita sudah bisa itu, insya Allah oleh Allah diberi pahala yang luar biasa. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang ke-7. Sekarang ayat yang ke-7. Coba perhatikan nih ayat yang ke-7 nih anak-anak. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Apa sih penjelasannya? Nah, ini ayat yang ke-7. Begini anak-anak, kita ini tidak ada alasan mendustakan hari pembalasan. Manusia itu, makhluk Allah itu semuanya ya, awalnya tidak ada, asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan tidak ada lagi di dunia. Tapi besok akan ada lagi, dibangkitkan di alam yang lain, yaitu alam akhirat. Makanya pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Apa yang kita lakukan di dunia, besok oleh Allah akan ada hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Ini hari pembalasan. Kapan? Kalau kita sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kapan itu? Setelah nanti
hari kiamat, ada hari pembalasan. Makanya tadi Ustaz sampaikan nih di ayat yang ke-6, kalau kita menjadi anak yang baik, sering membantu orang tua, anak yang melakukan perbuatan baik, ngomongnya yang baik kepada orang tua, ngomong yang baik kepada kakaknya, ngomong yang baik kepada adiknya, maka saat hari pembalasan, kalau amal kita ini lebih banyak amal baiknya, kita aman nih anak-anak ya. Kita aman, kita dijaga oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga anak-anak Islam, orang-orang Islam yang sudah berbuat baik saat di dunia. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Jadi manusia nggak boleh meragukan hari pembalasan loh anak-anak. Kapan hari pembalasan? Saat besok kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, gitu ya. Apapun yang kita lakukan di dunia itu ada catatannya. Makanya kita harus yakin dengan hari pembalasan ini, ya, hari kiamat. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ya, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberi makhluk yang mengawasi kita. Siapa? Malaikat munkar dan nakir yang akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan jelek kita. Ya. Allah memberikan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Apa buktinya? Ya buktinya tadi itu, asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, tidak ada lagi di dunia karena meninggal dunia dan besok dibangkitkan saat hari kiamat, setelah hari kiamat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Manusia itu kan oleh Allah diberi tubuh, akal, hati, dan nafsu. Nah, akal ini diberi oleh Allah supaya kita ini berpikir tentang ciptaan Allah. Sebenarnya nih anak-anak, saat kita ini melihat gunung, melihat langit, melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari, sebenarnya kita berpikir, oh ciptaan Allah itu luar biasa. Kita melihat itu aja kemudian kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sudah berpahala. Ya. Ayo kita perbanyak bacaan itu supaya pahala kita lebih banyak. Pertanyaan pernyataan Allah itu untuk mengingatkan pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi coba diperhatikan ya anak-anak pada ayat yang ke-7 ini. Coba. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ini kan pertanyaan. Ini kan pertanyaan. Jadi coba perhatikan, pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi pertanyaan Allah itu mengingatkan kepada kita, oh besok loh, hei anak-anak santri Gilmani, besok ada hari pembalasan. Sebelum hari pembalasan ada kematian, baru ada hari pembalasan karena kita dibangkitkan. Begitu. Supaya kita nggak terjerumus dalam dosa. Ingat, dosa itu banyak loh anak-anak. Berkata bohong kepada orang tua itu juga dosa. Kemudian ngambil uangnya orang tua tanpa ngomong kepada orang tua terlebih dahulu itu juga dosa. Oleh karena itu, ayo kita hati-hati. Supaya apa? Pahala kita tidak habis. Kalau pahala kita habis, lebih banyak dosanya, maka kita menjadi orang-orang yang hina besok di akhirat. Bahkan hinanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga kita hina. Apa sih hina itu? Hina itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Ya, nggak ada nilai, nggak istimewa hina itu di hadapan Allah. Nah, kita kan nggak mau nih dianggap orang yang nggak istimewa di hadapan Allah. Pengennya kita kan dianggap istimewa di hadapan Allah, bernilai istimewa di hadapan Allah. Selanjutnya nih anak-anak, ayat yang ke-8.
Coba ayat yang ke-8. Ustaz buka dulu ya. Nah, ayat yang ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini juga pertanyaan juga. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka anak-anak, Allah adalah yang maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Ingat, apa yang tidak diketahui oleh manusia dapat diketahui oleh Allah. Kalau manusia kalian kemudian berbuat jelek, berbuat dosa, kalian menganggap orang tua nggak tahu nih, bapakku nggak tahu, ibu nggak tahu, kakak nggak tahu, adik nggak tahu. Tapi ingat, ada Allah yang maha tahu. Makanya Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom. Atom itu barang paling kecil. Ya. Walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik membuat keputusan. Jadi begini anak-anak. Jadi Allah itu nggak berat sebelah, nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri saat mengambil keputusan. Itu Allah. Makanya pengadil yang paling adil itu, ya, hakim yang paling adil itu adalah Allah. Hakim yang paling adil adalah Allah. Ya. Dan sekali lagi anak-anak, yang kita lakukan di dunia semuanya tercatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan perintah kepada malaikatnya untuk mencatat semua perbuatan baik dan jelek kita, dan besok akan dilaporkan kepada Allah. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Jadi kalau kita ini, Allah itu Maha Pengasih ya. Pengasih itu semua yang Allah ciptakan itu diberi tempat oleh Allah. Ya, yang kalau butuh makan Allah kasih makan, butuh tempat Allah kasih tempat. Ya, nah, ini Maha Pengasihnya Allah. Kalau ada manusia yang melakukan perbuatan dosa, maka yang menanggung akibatnya dan pembalasannya atas dosa yang dilakukan itu adalah manusia sendiri. Kalau anak-anak santri Gilmani ini melakukan perbuatan dosa, enggak ditanggung orang tua, ya, tanggung sendiri. Dan besok akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak sholat, kenapa kamu berani kepada orang tua, kenapa kamu berbohong kepada orang tua, kenapa kamu enggak mau membantu orang tua. Semuanya besok akan ada balasannya di hadapan Allah. Dan semuanya, ingat nih anak, semuanya tercatat dengan baik. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan amal-amal soleh, maka Allah siapkan tempatnya, kenikmatannya. Apa itu? Surga. Yang besok surga itu anak-anak tempatnya Masya Allah, Subhanallah, indah banget ya. Indah banget. Di surga itu tidak ada orang yang capek, nggak ada orang berkeluh kesah, nggak ada orang yang ingin marah, nggak ada. Semuanya serba enak di sana, nggak usah masak, langsung bisa makan, nggak usah pakai cuci baju, ya, nggak usah pakai bersih rumah, karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan baik kepada saat di dunia, gitu ya. Dan semoga nih anak-anak nih santri-santri Gilmani ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau menjadi baik dan soleh, ya, insya Allah kalian tidak akan pernah hina di hadapan Allah, dan Allah pun akan memberikan pahala yang besar di hadapan untuk kalian. Dan kalau Allah sudah memberikan pahala yang besar, maka anak-anak, tempat kita adalah
surga. Sebaliknya, kalau kita yang melakukan perbuatan jelek, kita ini banyak dosanya, maka tempatnya adalah neraka. Nah, semoga kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat, tidak hina di dunia dan tidak hina di akhirat. Ini pembahasan surat At-Tin. Tugas selanjutnya adalah, anak-anak, kalau kemarin kalian menulis surat At-Tin dan artinya, tugas selanjutnya kalian adalah menghafal surat At-Tin dan artinya seperti biasa, kemudian dikirim ke Ustaz, ya. Dan jangan lupa, Ustaz ingatkan lagi, ayo berdoa kepada Allah, semoga musibah yang menimpa kita, ya, semoga oleh Allah segera diangkat, tidak ada lagi virus, dan kalian bisa masuk ke sekolah seperti dulu, bisa bertemu dengan teman-temannya dan bisa bertemu dengan ustadzahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.